Mata manusia mungkin saudara itu tidak ada harga, kecil saja. Tapi semua kita melihat di mata Tuhan. Oke, next. Saya memperlihatkan kamu gambaran ini, ya. Gambar pertama, mana sudah dia? Ini kita punya TV, ada masalah sedikit. Oke, mau beli TV baru kan? Oke, next. Oke, stop di sini. Apa yang kamu nampak di gambar ini? Coba. Saya minta satu orang. Si Helen bilang ini saja. Bagus. Ya, apa yang kamu nampak? Lain orang, lain yang dia lihat. Si Helen nampak tangannya begini. Yang lain? Keluarga bahagia. Ya. Keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Lagi? Sukacita. Oke, ini adalah satu keluarga. Ya. Satu keluarga yang happy. Oke, next. Ini juga berbicara mengenai keluarga. Ibu bapak, bagaimana mereka mengasihi, menyayangi anak mereka. Oke, next. Nah, ini saya akan minta nanti si Nolim pasangkan. Kamu pernah nampak video ini kan? Ya, kita lihat ini ada sesuatu pelajaran, ada sesuatu yang kita boleh dapat dari tempat ini. Oke, coba kita lihat. Jaga suara dia, nanti kuat kontrol suara dia dulu. Ini kisah ini film apa? Daddy is the sweetest daddy in the world. Oke, silakan perhatikan. Daddy is the most handsome, Haleluya. the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Oke, demikianlah tayangan ini. Saya percaya ada di antara kita yang tersentuh dengan
cerita yang pendek tapi dia antara bapak dan anak, di mana bapaknya begitu berusaha untuk mau menyenangkan, membahagiakan anaknya yang seorang itu, ya. Itulah hati bapak, dia tidak mau anaknya ini tahu bagaimana bapaknya ini, dia tidak mau anaknya itu susah hati. Jadi dia terpaksa berdusta, dia terpaksa berbohong, memberitahu kepada anaknya yang masih kecil ini belum tahu tentang kehidupan, dan bapaknya mengatakan semuanya baik, walaupun bapaknya begitu menderita. Ya, dia sanggup lari ke sana ke sini cari tempat kerja, tidak ada kerja, dan ini adalah gambaran tentang bapak yang baik. Next. Kalau kita melihat di sini bagaimana ayah dan ibu mempunyai planning, rancangan yang terbaik untuk anaknya, dan dia akan memimpin anak di mana kamu mau masa depannya sebagai apa. Ya, kita melihat ada pakaian di sana melambangkan, menggambarkan pekerjaan, career, bidang yang anak itu dari kecil anak itu dibimbing sampai dia besar. Ibu bapak ini memainkan peranan untuk menuntun anaknya supaya anaknya ini memiliki hidup yang senang, tidak seperti ibu dan bapak. Next. Dan inilah poin saya. Dia berbicara mengenai Bapa kita yang di surga. Amin. Sebaik-baik Bapa di dunia ini, ya, tapi tidak ada yang tanding dengan Bapa di surga, ya. Karena Alkitab mengatakan Bapa di surga. Kalau dikata ibu di surga itu ya. Tapi di sini kita melihat betapa nilai kita itu, harga kita, bagaimana Bapak tadi berkorban secara manusia yang terbatas pun dia berusaha untuk membahagiakan, untuk mencukupkan anaknya. Apalagi Bapak kita di surga yang memiliki kekayaan di surga dan di muka bumi dan di samudra raya. Dia memiliki kekayaan itu, apalagi dia yang kasihnya jauh lebih besar daripada Bapak tadi. Dan kita semua sebagai Bapak, dia akan memberikan itu, mencurahkan kepada kita semua. Next. Di dalam ini ayat sebagai dasar betapa kita itu sangat-sangat berharga, berarti bagi Tuhan. Kita membaca ayat ini, kalau kita baca sekali begitu saja tidak kita melihat kasih Bapa, kasih Tuhan. Tapi kalau kita lihat tulisan besar di atas itu, karena begitu besar kasih Allah. Kamu tahu maksudnya? Karena begitu besar, artinya begitu besarnya kasih Tuhan. Tidak ada batas. Kasihnya tidak ada batas. Sehingga digambarkan karena begitu besarnya kasih Tuhan kepada saudara, begitu besar sampai dia mati di kayu salib untuk saudara. Kalau kamu dapat rasakan anak yang menerima kasih sayang daripada ibu bapaknya, anak ini lebih aman. Ya, coba memperhatikan anak yang cukup mendapat kasih sayang, ada jaminan kasih sayang daripada orang tuanya, ibu bapaknya, dia itu lebih aman, lebih tenang daripada anak yang merasa penolakan, kepahitan. Anak itu kan selalu memberontak, ya. Dan katanya di sini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan dunia yang bulat ini, tetapi kepada saudara dan saya. Amin. Karena begitu besar kasih Allah kepada Joel, kepada Feby, kepada Ibu Rita, Ibu Hayati, Ibu Andresha, Jas, Jimmy, Denny, Freddy, Roy, Ellen, Didi, Jesse, Edeline, dan kita semua. Karena begitu besarnya, kita tidak boleh mempertikaikan kasih Tuhan itu. Sehingga katanya, Ia telah mengaruniakan
anaknya yang tunggal. Ia telah mengorbankan, dia memberikan yang anaknya yang tunggal yang terbaik, dia berikan kepada saudara karena kasihnya kepada saudara. Supaya setiap orang yang percaya, yang menerima dia, yaitu Tuhan Yesus, supaya apa katanya? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu Tuhan Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah rencana Tuhan. Dia tidak mau kita rosak, tidak mau kita mati, tidak mau kita binasa. Dia berikan miliknya yang satu-satunya, itu Tuhan Yesus Kristus, kepada saudara. Dia korbankan walaupun hatinya sakit. Itu saja yang aku ada. Ini saja yang aku ada untuk menyatakan cintaku kepadamu, katanya, sayangku kepadamu. Next. Dan lagi, bagaimana kita boleh menjadi anak Tuhan? Ayat ini perhatikan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Di sini ayat berbicara kita menjadi anak Tuhan. Katakan anak Tuhan. Anak Tuhan. Anak Tuhan. Anak Tuhan. Karena dikatakan tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi Anak-anak Allah. Itulah sangat penting ketika kita terima Yesus, percaya dan terima Dia sebagai juru selamat kita. Pada saat itu hidup kita diubah menjadi anak Tuhan. Ya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Disinilah ayat. Kalau orang bilang, kalau kita bilang anak Tuhan, bagaimana kamu tahu kamu anak Tuhan? Si pasta bilang, ini ayat Yohanes pasal 1 ayat 12. Ini kamu masih ingat, iblis akan gunakan ayat ini, dia akan menipu. Kamu tahu katanya kamu ini bukan anak Tuhan. Kamu ini yang anak jalanan. Kamu ini selalu berdosa. Tapi ini antara kita dan Tuhan. Sekali kita terima Yesus, pada saat itulah engkau menjadi anak Bapa di surga. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Semua anak Tuhan, amin. Kalau anak Tuhan, anak kita kalau nakal, anak Joel, kamu punya anak, kalau nakal, terus putus hubungan kah? Pakai telinga saja. Tapi tetap anak. Demikian juga kita, kadang-kadang kita nakal. Kita melakukan yang Tuhan tidak senangi. Mungkin Tuhan kasih percik juga telinga kita lah. Tapi kita tetap anaknya. Ingat? Oke, next. Oke, di sini bagaimana Tuhan sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, Tuhan akan pimpin kita melepasi daripada masalah. Lautan itu adalah seperti satu jalan buntu. No way. Tidak ada ruang lagi, matilah. Di belakang ada tentara Mesir mengejar. Ya, di depan laut. Memang dalam keadaan hidup kita sering begitu. Ya, di dalam pekerjaan, di dalam hubungan suami istri, di dalam apa saja kita akan pernah mengalami satu jalan buntu. Saya mau tanya kamu, siapa yang pernah menghadapi di hadapan jalan buntu? Yang pernah, angkat tangan. 1, 2, 3. Yang kamu tidak boleh lagi pergi mana-mana. Lagi sekali turun tangan. Jujur, kamu paham maksud saya? Yang kamu rasa sudah tidak tahu mau pergi mana lagi. Yang secara jujur, yang pernah menghadapi ini, silakan angkat tangan. 1, 2, 3. Oke, turun tangan. Tuhan melihat. Artinya kamu sudah tidak boleh buat apa-apa seperti orang Israel ini. Tapi ketika itulah mereka berseru kepada Tuhan. Mereka ingat mereka punya Tuhan. Mereka bukan manusia biasa seperti rakyat orang Mesir. Bukan orang biasa, tetapi karena dia spesial umat Tuhan, anak Tuhan. Sekali dia berseru, ada seorang hamba Tuhan Musa berseru, angkat tongkatnya dan arahkan ke lautan itu. Maka lautan itu apa? Terbuka hanya dengan tongkat. Tongkat yang biasa-biasa bikin pukul anjing. Yang biasa. Artinya dalam hidup kita ada hal-hal yang biasa-biasa. Iman kita, kepercayaan kita biasa-biasa. Tapi apabila kita arahkan kepada yang mustahil, orang kata tidak boleh. Ini COVID-19 tidak boleh.
tetangga Malaysia kata tidak boleh. Tapi kita orang percaya. Dan kita arahkan saja. Dan itu terbuka dengan mujizat. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Satu poin di sini, Tuhan membuka jalan ketika tidak ada jalan. Yang kedua, Tuhan yang kedua, next. Tuhan ketika kita mengalami dalam perapian. Ada kalian? Oke, oh bukan. Ini mana? Oh yang ini dulu, oke. Ini orang Israel, anak-anak Tuhan di padang gurun. Kamu tahu bagaimana keadaan padang gurun? Tidak sama dengan keadaan di Sabah, Sarawak, dan di Indonesia. Ada kayu-kayu, ada sungai. Di padang gurun namanya itu saja bukit-bukit, batu-batu, pasir. Tumbuhan pun yang kering-kering, yang kecil-kecil, kaktus. Tetapi di sanalah Tuhan memperlihatkan Dia adalah Tuhan dan Bapa yang menyediakan burung. Dia kirim burung terbang dan landing di sana menyerah diri. Tinggal mereka kutip saja dan kasih cabut dulu, bakar. Dan Tuhan juga memberi mereka makanan mana, ya, seperti roti, ya, warna putih jatuh dan mereka ambil itu untuk mereka makan. Dan ketika mereka sudah tidak ada air, Tuhan suruh si Musa dengan tongkatnya ketuk saja di batu, ketuk, dan daripada batu yang tidak tahu dari mana keluar air. Luar biasa, beri kemuliaan kepada Tuhan. Ini dicatat dalam Alkitab bukan karena sebagai untuk kita baca-baca, kasih syok-syok mata dan telinga. Tapi ini ditulis, dicatat untuk saudara dan saya. Kamu paham maksud ya? Dari pada keadaan tidak ada, bisnis orang lain tidak jalan, pekerjaan orang tidak jalan, tapi anak Tuhan masih jalan. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Kesaksiannya seperti saudara Joel, ya. Orang lain mulut dia dan apa kamu dan apa mulut Cela. Tapi dia punya masih jalan. Tuhan kenal. Kalau anak kamu pergi di sekolah, pernah kan antar perhimpunan, kamu akan tengok dari jauh, kamu mesti kenal kamu punya anak. Walaupun ada ratusan anak di sana, kan? Bukan karena anak kamu itu orang putih yang terus keterangan. Walaupun dia sama, kamu kenal kamu punya anak. Nampak rambutnya sedikit, kamu kenal kamu punya anak. Demikian juga Bapa di surga. Walaupun kita bercampur dengan ramai orang di Johor Bahru ini, tapi Bapa di surga kenal anaknya. Amin. Ada tanda. Anak Tuhan itu ada tanda yang spesial. Ada cahayanya, ada kemuliaan Tuhan. Oke, next. Ini perlindungan Tuhan sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan. Ketika kita berada di dalam keadaan yang bahaya, ini Daniel, dia dibuang ke dalam gua singa. Ini singa sudah berapa lama tidak makan, lapar. Siapa saja dilontar, sebelum dia jatuh sudah singa itu berebut-rebut makan. Dan si Daniel ini telah dihukum dibuang ke dalam gua ini, dan singa itu walaupun lapar mereka boleh ada penguasaan diri. Kamu tahu kenapa? Sudah kita lihat di sana. Orang yang tidak pernah melihat malaikat, mereka tidak paham itu. Nah, inilah malaikat. Gambaran yang umum yang jelas seperti begini. Dan malaikat itu boleh memerintahkan singa-singa itu walaupun lapar, tapi karena melihat ada kekuasaan itu semua menjadi kaku. Apa pelajaran bagi kita? Boleh saja singa-singa ini seperti COVID-19, ya, yang tidak ada harapan, pasti mati kalau kena. Tetapi ketika kita berada di tengah-tengah, ada malaikat Tuhan, ada Tuhan yang menjaga, memelihara kita. Dia boleh perintahkan virus itu stop. Amin.
Virus corona itu hidup atau mati? Coba stop saya. Virus corona dia hidup atau mati? Hidup. Karena dia hidup itulah dia boleh. Kalau dia mati, kering, dia tidak boleh membuat orang sakit. Tapi karena dia hidup, dia boleh diperintahkan. Sama seperti kita belajar dulu, kita boleh perintahkan tumbuhan, boleh perintahkan air, boleh perintahkan darah. Kita boleh perintahkan juga virus ini supaya patuh dalam nama Yesus. Dengan otoritas di dalam nama Yesus, kau virus corona stop. Sudah akan diam. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Ini semua otoritas. Otoritas dari mana? Otoritas di dalam Tuhan Yesus sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Sangat penting kalau kau sudah tahu statusmu sebagai anak Tuhan, kau punya kuasa. Ya, untuk mengucapkan karena kita adalah anak-anak raja. Seterusnya. Nah ini adalah sahabat siapa? Sahabat siapa yang 3 orang ini? Kamu tahu ceritanya? Siapa tahu? 1, 2, 3. Coba ceritanya. Kisahnya. Sadrak, Meshach, Abednego. Tahu nih Feby? Tidak pernah. Kita ini main api kan tidak tahu nih. Ini adalah 3 orang sahabat Daniel yang tidak apa kesalahan mereka ini, yang tidak tunduk, dan mereka ini telah dihukum, dibakar. Apinya bukan api yang biasa-biasa. Berapa kali ganda katanya? 7 kali. Kamu dapat bayangkan? Anda tahu panasnya itu yang bagaimana? Mungkin yang macam dapur gas tuh. Ya, sangat panas. Sehingga orang yang melontarkan itu pun mereka boleh terbakar, boleh mati. 3 orang ini dilontar masuk ke dalam. Yang herannya mereka jalan-jalan. Dan yang lagi heran, mereka lihat ada 1 orang lagi. Mereka lihat 3 orang, kenapa menjadi 4 orang? Siapa itu? Coba kamu tengok. Tuhan Yesus. Artinya Yesus sudah ada dulu. Sebelum dia lahir, dia sudah ada. Kan ini dari waktu Daniel itu masih lama, berapa ratus tahun, 1000 tahun antara zaman Daniel dan Yesus. Tapi Yesus sudah ada waktu itu. Lihat Yesus, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan artinya di dalam apa keadaan panas, masalah yang paling panas, berapa kali ganda, 7 kali ganda kah, 12 kali ganda kah, Yesus ada di tengah-tengah. Amin. Di mana ada 2-3 orang berkumpul, katanya mungkin mereka 2-3 orang berkumpul, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita menyanyi menyembah Tuhan di dalam api ini. Tiba-tiba keadaan itulah kuasa penyembahan. Ya, mereka percaya betul-betul. Kalau kau mau tahu kau seorang Kristen betul-betul, ketika kau dibakar di perkotaan. Kalau yang Kristen yang alang-alang pasti lari. Tapi inilah masanya. Tujuan saya share ini juga supaya membuktikan, yang menunjukkan kamu itu Kristen yang betul-betul atau yang pandai lari punya. Ya, yang percaya Tuhan sampai mati atau yang percaya Tuhan separuh mati saja kemudian lari cabut. Nah, kita mau mencari orang yang begini, yang setia pada Tuhan sampai akhir. Jangan bilang Tuhan Yesus sudah sampai ini saja, Tuhan Yesus sudah, saya tidak mampu lagi. Tapi bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Ada lagi yang next? Oke, kamu ini jarang disebut, jarang orang sebut baca ayat ini, bahwa ketika Yesus masih di muka bumi, dia berkata-kata kepada Petrus. Kita lihat, katanya Yesus berbicara kepada Simon Petrus, Simon, Simon, dengarkan aku. Setan menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Kamu tahu bagaimana menampi gandum? Bagaimana, siapa yang biasa ini? Gandum dan api itu kurang lebih kan? Gandum dan padi. Bagaimana menampi? Ya. Jadi kira-kira
apa oleh si Petrus itu oleh setan? Dibuat begitu. Oh, kira-kira mau apa dia? Artinya setan itu sedang dia. Setan itu lagi sedang mau minta-minta. Dia suka karena si Petrus ini kan paling banyak cakap. Saya mau. Dan Yesus nampak. Ingat, Yesus nampak. Sekarang ini pun Yesus nampak dan berdoa untuk kita. Setan sedang mencari darah orang yang terlibat dalam pelayanan Holy Fire lebih manis daripada darah-darah yang lain. Haleluya. Kamu jangan cabut lah nanti kelas ini. Tetapi Tuhan Yesus, dia bersyafaat untuk kita di duduk sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Dia berdoa. Tapi katanya, tetapi aku sudah berdoa untukmu supaya imanmu jangan gugur. Arti iman kita ini harus kuat. Perisai kita harus kuat. Macam perisai Brother Jimmy. Perisai harus kuat, dihantam-hantam terus. Kau bukan tidak dihantam, memang dihantam, tapi tidak karena badan kita, karena ada perisai kan. Dia tembak perisai itu. Memang ketika dipukul-pukulan yang kuat sekalipun, tapi kita masih bertahan. Pada ketika kita letakkan perisai itu, kita akan kena. Itu sebabnya perisai itu sangat penting ketika diserang. Dikatakan, dan setelah kamu bertobat, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, di sini ada rahasia. Tetapi aku sudah berdoa untukmu supaya imanmu jangan gugur. Tetapi yang bagian ini, dan setelah kamu bertobat. Kenapa? Setelah kamu bertobat artinya ada celah. Si Petrus ini, Simon ini dia ada sedang apa? Dicoba. Ada celah supaya dia bertobat, karena iblis itu tidak dapat masuk menyerang kita kalau dia tidak diberi ruang. Ingat, celah ini sangat penting. Cepat-cepat kita tutup, dilepaskan supaya kita tidak gugur. Oke, next. Ada lagi? Lukas 11. Adakah seorang ayah di antaramu yang akan memberikan ular kepada anaknya jika ia meminta ikan, atau memberinya kelajengking jika ia minta telur? Jika kamu yang jahat tahu bagaimana memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada orang-orang yang meminta kepadanya. Amin. Nah, kalau kita ini Bapak yang tidak lengkap juga tahu memberi, Bapak dan Ibu lah memberi yang terbaik, kan Ibu Rita? Memberi yang terbaik kepada anakmu, apalagi Bapak di surga yang sempurna, dia akan memberi. Terutama kalau kita minta Roh Kudus, ya. Terutama kalau kita minta Roh Kudus, Tuhan akan memberi. Ada lagi? Habis. Oh, dan sesuai dengan lagu yang kita nyanyikan tadi, Zakaria pasal 2 ayat 8. Lagu itu liriknya diambil daripada ayat ini. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Yaitu kita adalah biji mata Tuhan. Siapa di sini yang selalu korek-korek biji matanya? Kecuali ada orang yang mata palsu lah, ya korek gitu, cuci baru pasang balik. Tapi kalau kita mata yang normal ini, kamu hanya mungkin kasih bersih, sapu-sapu dia, tapi kamu tidak akan cungkil-cungkil, ya. Jadi kita itu adalah seperti biji matanya Tuhan. Sama-sama katakan biji mata Tuhan. Biji mata Tuhan. Lagi sekali, biji mata Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, terima kasih ayat-ayat firman Tuhan yang disampaikan ini adalah berbicara menjadi bukti bahwa kami begitu berharga di mata Tuhan, seperti biji matanya Tuhan. Kami ini adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Oh, terima kasih karena Yesus, karena keputusan kami menerima Yesus, kami diubah, kami menjadi anak-anak kepada Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Bapa di surga,
sehingga hidup kami tidak lagi selevel dengan orang-orang dunia. Orang dunia yang sudah putus asa, tidak ada harapan, tapi kami masih lagi punya harapan. Karena ada penolong, kami punya Bapa yang hebat, yang kena penuh kasih. Walaupun sudah tidak ada jalan, anak Tuhan tetap ada jalan. Walaupun dalam keadaan yang seperti di dalam api, di dalam gua singa, seperti keadaan sekarang ini COVID-19 ini, orang menjadi takut, orang menjadi kecut, tapi kami sebagai anak-anak Tuhan yakin percaya ada malaikat Tuhan bersama-sama kami, ada Tuhan Yesus bersama-sama kami. Haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Terlebih daripada itu, kami adalah biji matanya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan pada petang ini akan termaterai, terukir, terpahat dalam-dalam di dalam loh hati kami, supaya kami akan senantiasa ingat ketika iblis mau menampi kami, mau menggoda, mau merampas kami, Tuhan Yesus sudah berdoa, Tuhan Yesus membela kami. Amen. Kalau kami saja sebagai bapak dan ibu tidak membiarkan anak kami diganggu oleh binatang-binatang buas, apalagi Bapa di surga tidak akan membiarkan kami diganggu, apalagi disiksa oleh roh-roh jahat. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih karena Engkau nyata di dalam pelayanan Holy Fire. Ini sungguh nyata. Ini adalah kuasa, kasih, dan mujizat Tuhan yang memakai kami. Bukan saja di RTC, tapi di gereja-gereja di Johor Bahru nih. Bukan saja di Johor Bahru, tapi di negeri-negeri yang lain juga. Tapi kami percaya sekarang berita-berita tentang pelayanan ini, di dalam pelayanan Holy Fire ini, tim Holy Fire ini sudah tersebar. Ada orang lain yang menyebarkannya, sehingga ketika orang di luar sana yang sudah putus asa sebagai Kristen, sudah putus asa dengan pasta mereka, sudah putus asa dengan gereja mereka, berapa besar pun gereja mereka, tapi mereka tahu masih ada anak Tuhan, hamba Tuhan, walaupun kecil, tapi mereka pun melihat ada kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Oh Tuhan, supaya memberhentikan, stop mereka daripada jumpa dukun, supaya mereka melupakan niat mereka untuk berjumpa bomo. Tetapi Tuhan memanggil kami, gereja yang kecil, yang baru ini, untuk membawa harapan kepada gereja-gereja, membawa harapan kepada umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Terima kasih. Bukan gagah, bukan kuat, bukan kami, tapi kami semua adalah hamba-hamba pelayan Tuhan saja. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Dan jadilah kehendak Tuhan di gereja ini, di dalam revival kasih center, di dalam Holy Fire